pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ibu mau mengucapkan selamat dulu buat kalian yang dari putih merah sekarang sudah bisa menggunakan seragam putih biru, yaitu kalian sudah masuk di tingkatan yang baru yaitu kelas 7 di SMP. Baik, sebelum masuk dalam pembelajaran, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Tabita Magdalena Lubis. Sudah tahu ya di video sebelumnya. Anak-anak bisa panggil Ibu Bita, Ibu Bita atau Ibu Tabita. Oke, di sini kita akan bertemu dalam pelajaran seni budaya dan juga pelajaran prakarya. Itu berbeda ya, berbeda pembelajaran, tetapi gurunya Ibu. Itu untuk anak-anak kelas 7 ya. Dan sekarang kita mau belajar seni budaya. Seni budaya di bab pertama. Bab pertama itu kita masih mau masuk dalam seni rupa ya. Jadi seni budaya itu ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, dan seni teater. Oke, nanti seiring berjalannya waktu kita akan mengenal keempat hal ini pembagiannya. Dan sekarang kita mau masuk ke seni rupa, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu sama kalian. Pasti kalian sudah pernah menggambar kan? Oke, kalau sekarang Ibu menyuruh kalian atau meminta kalian membuat sebuah gambaran, gambaran apa yang akan kalian buat? Ibu boleh tebak nggak? Pasti gunung kan? Gambar gunung, terus ada jalannya, ada sawah di kiri, ada rumah di sebelah kanan, terus ada apa lagi? Awan dan lain-lain. Oke. Itu yang paling banyak orang-orang pasti gambar ketika diminta seseorang untuk menggambar. Padahal ada banyak sekali objek yang dapat digambar. Contohnya apa? Nih di judul kita. Kita bisa menggambar flora itu apa? Tumbuhan. Kita bisa menggambar tumbuhan itu. Berapa banyak ada tumbuhan? Dari sayur, ada bisa buah-buahan, apalagi bunga, banyak. Lalu kita masih bisa ada juga fauna atau hewan. Nah, hewan itu banyak lagi. Ada apa? Ayam, burung, terus kucing, apalagi? Tuh. Dan satu lagi, ada alam benda. Jadi misalnya ada gelas di sana, ada piring, ada lemari, ada bingkai foto, ada boneka, itu pun juga bisa jadi objek. Oke, dan sekarang kita mau mendalami tentang apa itu menggambar, lalu apa saja objek-objek lain, dan juga kita mau masuk dalam komposisi. Oke, siap belajarnya ya? Menggambar. Menggambar itu sudah dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan ABCDEFG, gitu ya. Dan pada awalnya ini manusia purba itu menggunakan gambar itu di dinding-dinding rumahnya atau di gua-gua. Itu mereka percayai sebagai komunikasi kepada roh leluhur. Lalu seperti memberi kekuatan kepada mereka atau memberi perlindungan kepada mereka, bahkan sebagai motivasi untuk menjalani kehidupan mereka. Lalu gambar atau menggambar yang kita kenal ini ternyata bukan hanya sekedar menggoreskan pensil di permukaan kertas. Bukan hanya itu ya, tetapi juga melibatkan yang namanya aktivitas mental. Jadi ternyata menggambar itu ada dua aktivitas yang kita lakukan, yaitu aktivitas fisik, yaitu menggambar tadi, proses menggambar. Lalu aktivitas mental, itu adalah cipta, rasa, dan juga karsa. Nah, itulah yang namanya imajinasi. Betul. Nah, jadi manusia melalui menggambar itu dapat menyampaikan ide, gagasan, bahkan juga ekspresi dari dirinya sendiri. Selain melibatkan aktivitas fisik, aktivitas mental,
ternyata kita juga ketika menggambar perlu yang namanya objek. Benar ya? Jadi selain imajinasi, kita juga bisa menggunakan objek. Jadi apa yang kita lihat, itulah yang kita gambar. Jadi objek itulah bisa diambil dari hewan, tumbuhan, bahkan alam benda atau benda-benda yang ada di sekitar kalian. Itu semua bisa menjadi objek gambar. Baik, sekarang kita masuk dalam hal yang penting dalam menggambar, yaitu apa? Ternyata yang terpenting setelah objek adalah komposisi. Komposisi itu adalah penempatan atau cara kita menyusun objek. Nah, komposisi ini terbagi menjadi dua, yaitu komposisi simetris dan asimetris. Komposisi simetris adalah ketika barang-barang yang kita susun itu sama antara kiri dan juga kanan, atas maupun bawah. Sedangkan asimetris, kalau ada kata atau kalau ada huruf A, berarti itu tidak ya. Tidak simetris, berarti tidak sama. Asimetris adalah komposisi di mana susunannya itu tidak sama antara atas, bawah, kiri, kanan, tetapi menggambarkan keseimbangan atau keutuhan dalam menggambar. Jadi walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Begitu maksudnya ya. Baik, sampai di sini saja materi kita hari ini, di mana kita sudah mengenal sedikit banyak tentang menggambar ya. Jadi Ibu minta kalian menyiapkan sebuah buku gambar ukuran A3. Jadi yang besar ya. Kemudian carilah pensil 2B. Kemudian carilah penghapus juga penggaris. Jadi 3 peralatan itu beserta buku gambar. Ya. Jadi silakan dipersiapkan untuk pertemuan kita minggu depan.